Dan inilah 5 peristiwa besar yang akan terjadi di Indonesia pasca bulan Suro 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah panjenengan semua mengapa para leluhur bergetar saat kalender bergeser menuju Rabu Kliwon 17 Juni 2026? Ini bukan sekedar malam satu suro biasa. Dalam spiritual Jawa ada 5 guncangan besar yang diyakini siap membelah langit Indonesia. Siapkah panjenengan semua melihat apa yang selama ini tersembunyi? Selamat datang di tahun Jawa 1960 Jimawal. Tepat pada Rabu Kliwon 17 Juni 2026, gerbang spiritual Suro resmi terbuka. Dalam kosmologi Jawa, pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka di kalender. Ini adalah momen goro-goro, sebuah titik ketika alam semesta melakukan pembersihan melalui berbagai guncangan. Rabu Kliwon memiliki neptu 15. Apa artinya? Kekuasaan yang berwibawa tetapi menyimpan api di dalam sekam. Suro tahun ini dipercaya bertindak sebagai cokro manggilingan, roda takdir yang terus berputar untuk meruntuhkan kesombongan dan menguji ketulusan. Sekarang mari kita lihat kondisi politik Indonesia pada Juni 2026. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar 2 tahun, namun tantangan yang dihadapi sudah sangat besar. Tekanan ekonomi global, perubahan geopolitik dunia, serta berbagai program besar yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai memunculkan gesekan di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang spiritual Jawa, Suro 2026 hadir sebagai detektor alam, sebuah alat uji yang menyaring siapa yang benar-benar tulus mengabdi kepada rakyat dan siapa yang hanya haus kekuasaan. Dan inilah 5 peristiwa besar yang akan terjadi di Indonesia pasca bulan Suro 2026. Peristiwa yang pertama, jatuhnya topeng kekuasaan. Dalam tradisi Jawa, Suro identik dengan jamasan pusaka, membersihkan keris dari karat dan racun yang menempel. Dalam dunia politik, simbol ini sering dimaknai sebagai masa pembersihan besar-besaran. Kasus-kasus hukum yang selama ini tersembunyi bisa saja muncul ke permukaan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara. Tokoh-tokoh yang merasa aman dan kebal hukum mungkin akan menghadapi ujian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ibarat karat yang menempel pada pusaka, segala sesuatu yang merugikan rakyat dan wong cilik pada akhirnya akan diuji oleh waktu. Peristiwa yang kedua, retaknya kemitraan palsu. Saat ini, berbagai kekuatan politik tampak berjalan bersama demi menjaga stabilitas. Namun watak Rabu Kliwon dikenal mandiri, tidak mudah tunduk pada kompromi yang dipaksakan. Setelah Suro, benturan kepentingan diperkirakan akan semakin terlihat. Mereka yang selama ini tampak sejalan belum tentu tetap berada dalam satu arah. Fenomena ini dalam filosofi Jawa sering diibaratkan sebagai gugur gunung. Ketika gotong royong yang dipaksakan mulai kehilangan kekuatannya karena ego masing-masing kelompok semakin besar, bukan tidak mungkin beberapa figur penting memilih mengambil jalan yang berbeda. Peristiwa yang ketiga, menguatnya gerakan akar rumput. Dalam berbagai tafsir ramalan Jayabaya dikenal sosok Satrio Wirang. Mereka yang pernah diremehkan, disisihkan, bahkan difitnah, namun justru akan memperoleh simpati besar dari rakyat. Di tengah tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih diuji, suara buruh, mahasiswa, petani, dan rakyat kecil diperkirakan akan semakin kuat. Gelombang kritik tidak bisa lagi diredam hanya dengan pencitraan. Masyarakat mulai mengambil peran sebagai pengingat moral bagi para pemegang kekuasaan. Peristiwa yang keempat,
krisis lingkungan yang memukul politik. Suro juga identik dengan ritual ruatan, sebuah doa untuk menolak bala dan menjaga keseimbangan alam. Dalam pertengahan tahun 2026, berbagai anomali cuaca diperkirakan masih menjadi tantangan besar. Kekeringan, banjir, dan gangguan produksi pangan. Itu semua dapat menjadi ujian serius bagi bangsa ini. Ketika urusan pangan terganggu, maka persoalan tersebut tidak lagi menjadi isu lingkungan semata. Ia berubah menjadi persoalan politik. Karena pada akhirnya rakyat tidak hidup dari sekedar teori, tetapi dari isi piring mereka setiap hari. Kita masuk ke peristiwa yang kelima, turunnya mandat kepemimpinan baru. Inilah bagian yang paling banyak dibincangkan. Dalam tradisi Jawa dikenal istilah Wahyu Cokroningrat, sebuah simbol munculnya energi kepemimpinan baru. Menjelang akhir tahun 2026, panggung nasional diperkirakan mulai diisi oleh figur-figur muda, para teknokrat, dan para pemikir, dan tokoh yang dianggap memiliki gagasan segar untuk masa depan Indonesia. Perubahan ini tidak selalu terjadi secara dramatis, tetapi bergerak perlahan. Generasi lama mulai berperan sebagai penasehat, sementara tongkat estafet kepemimpinan secara bertahap berpindah ke generasi berikutnya. Leluhur Jawa memiliki sebuah petuah yang sangat terkenal, Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Artinya, segala bentuk kekuatan yang dibangun di atas anggara murka pada akhirnya akan luluh oleh ketulusan dan kebajikan. Kondisi politik Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Ketika politik terlalu sibuk dengan angka, strategi, dan pencitraan, alam seakan menghadirkan momentum untuk melakukan kalibrasi ulang. Karena itu, berbagai guncangan yang mungkin terjadi ke depan tidak selalu harus dipandang sebagai kutukan. Bisa jadi itulah proses ruatan nasional, sebuah cara agar bangsa ini tidak kehilangan kompas moralnya. Siapa elit yang akan tumbang dan siapa tokoh muda yang akan muncul? Waktu yang akan menjawab, karena roda takdir tidak pernah berhenti berputar. Mari kita kawal bangsa ini dengan semangat eling lan waspodo. Ingat pada asal-usul dan waspada terhadap tanda-tanda zaman. Bagaimana pandangan panjenengan semua melihat situasi politik Indonesia hari ini? Tulis pendapat panjenengan semua di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.